Kembali bersama kami di live event pilihan Jakarta seperti kita utarakan tadi bahwa beban psikologi politik terlalu berat untuk dipikul oleh warga DKI Jakarta, bahkan mungkin masyarakat secara keseluruhan. Ada berbagai macam intimidasi, dugaan intimidasi dan juga berbagai macam kecurangan terjadi tentunya di selama proses Pilkada DKI Jakarta. Kita langsung ada informasi, pemirsa, ada laporan dari seorang saksi di mana terjadi intimidasi atau dugaan intimidasi dan panitia meminta warga tersebut untuk melepas atribut yang mereka gunakan. Selengkapnya kita langsung saja bertanya kepada Ibu Hani yang adalah saksi mata rakyat yang ada di Duri Kosambi, Cengkareng. Selamat siang, Ibu Hani. Selamat siang, Pak. Ya. Ini saya bicara dengan siapa ya? Pak Ade ya? Baik. Ibu Hani bisa diceritakan, Ibu, dugaan intimidasi seperti apa yang Anda saksikan atau Anda alami? Ya, saya kan bertugas sebagai saksi dalam di TPS 70 Duri Kosambi. Suasana dari jam 6 pagi sampai jam 9 itu kondusif. Masyarakat datang tuh nggak ada atribut apa-apa, cuman karena kita kan sebagai saksi kan memang harus pakai baju kotak-kotak untuk sebagai mengetahui bahwa kita memang memegang mandat. Ya. Nah, tahu-tahu jam 10.30 ada relawan yang bilang hati-hati di TPS 73 tuh sudah mulai ada yang gerombolan orang datang pakai kaos putih, gambar depannya tuh gambar muka Pak Anies kayaknya ya gitu ya, siluet ya. Di belakang ada tulisan bersatu kita apa, terus kotak-kotak kita runtuh gitu kan. Nah terus mereka, kita memang disuruh jaga-jaga dan suruh ngambil video. Jadi pada saat mereka jam 11 datang, kan kebetulan TPS 70 dan 71 ini berseberangan, hanya beda satu jalan ya, jadi kita berhadapan-hadapan gitu. Nah mereka tuh berdiri itu ada kurang lebih 15 orang, terus mereka foto-foto depan TPS gitu kan. Kita hanya mengambil video, sepertinya mereka juga nggak senang dengan kita yang dari dalam, terus banyak warga juga ngambil video dengan keberadaan mereka. Nah terus ada salah satu yang minta mereka tuh 100 meter jauh dari TPS, nggak boleh dekat-dekat kan. Nah, memang ada setiap TPS tuh ada aparat satu dan tentara satu ya, polisi satu, tentara satu. Terus ada dari Paslu juga ada gitu kan. Kayaknya ada yang nggak senang gitu, ada yang nggak senang dari pihak mereka teriak-teriak. Akhirnya datang lagi tambah banyak ya, sampai mereka teriak-teriak suruh kita yang saksi dalam tuh copot ke meja. Memang kita kan udah standby ya. Standby dalamnya kita pakai kaos yang warna hitam gitu, jadi kita nggak mau ribut, kita copot, tapi makin merajalela mereka pakai ya maaf ya, saya bukan maksudnya mengintimidasi ya, mereka pakai baju pakai kopiah putih gitu kan. Terus mereka teriak-teriak katanya bakar Kosambi katanya gitu. Baik, Ibu Hani, tadi Anda mengatakan ada satu polisi, ada satu orang TNI. Apa reaksi dari aparat keamanan ini dan juga mungkin aparat hanya bilang aparat gini, pengamanan mereka hanya di dalam TPS gitu. Di luar itu mereka nggak ngaman. Jadi saya langsung kirim, kebetulan kita dibekali aplikasi mata saksi kan, langsung saya rekam video dan saya kirim gitu. Jadi pengamanan hanya dilakukan di dalam TPS tapi tidak kemudian di lingkungan yang mengitari TPS itu sendiri begitu ya? Enggak. Tapi sekarang nih kayaknya saya lihat udah datang beberapa aparat ya, ada bawa kayak senjata air mata juga ya, udah beberapa, tapi mereka masih ada beberapa kelompok-kelompok juga gitu, masih ya mungkin cari kesempatan siapa yang terpancing ribut gitu Pak. Tapi yang tadi paling serem itu saya ada kirim saya videoin 11 menit ya, mereka teriak-teriak bakar Kosambi baru gitu, kayak seperti ya mau kerusuhan aja. Kita juga semua pada panas sih Pak, jadi semua warga sini juga pada keluar semua udah. Baik, tapi dari pantauan itu Ibu... itu warga belakang, jadi ada relawan yang bilang di sini, itu warga dari daerah Selong, Duri Kosambi, mereka memang di sana banyak kan paslon 3 semua Pak. Malah ada katanya satu situ yang kader itu dipecat dari usul kontrakan juga. Tapi gitu. Bu Hani, pantauan Anda apakah di TPS dan lingkungan sekitar sekarang sudah mulai kondusif? Suasana sih memang kondusif ya, cuma ya itu mereka ada sebagian masih nggak tahu saya berdiri di mana ya, saya kan dinas di dalam ya Pak. Jadi saya hanya perhatiin, hanya bisa lihat 100 meter di sekitar TPS ini Pak. Baik, terima kasih Ibu Hani atas informasi dari Anda, dan pemirsa kita juga menunggu informasi lain dari Anda pemirsa yang lain untuk memberikan informasi kepada kami melalui aplikasi Mata Rakyat. Di sana kami sudah menyediakan nomor telepon dan juga kami juga menyediakan ruang-ruang untuk Anda mengadukan lewat video ataupun foto yang bisa kami informasikan sehingga kita bisa meminimalisir dugaan-dugaan yang selama ini kita khawatirkan terjadi supaya bisa ditangani segera oleh petugas dan juga aparat terkait di TPS dan juga di lingkungan TPS-nya sendiri. Kita kembali berbincang-bincang dari sudut pandang politik. Begitu tadi sudah kita lihat di grassroots ternyata sudah ada sedikit teriak-teriak meskipun memang saat ini kita bersyukur sudah mulai kondusif. Ini
seberapa penting? Anda tadi katakan bahwa harus nih, nanti sore sudah ada quick count, paslon harus segera memberikan statement sehingga bisa menenangkan grassroots begitu ya. Ya. Ini sudah sangat-sangat urgent berarti. Saya kira beberapa waktu terakhir praktek seperti itu kan sudah dilakukan. Kemarin misalnya putaran pertama. Yel-yel katanya sudah ada di berbagai macam TPS. Bagaimana si kandidat menenangkan pendukungnya. Putaran pertama kemarin Agus Yudhoyono begitu dia diketahui kalah, dia membuat pernyataan. Ya bahwa dia menerima dengan besar hati dan lain-lain. Dulu tahun 2012 juga jangan lupa Pak Foke juga langsung memberikan konferensi pers. Sore hari ketika pilkada dia tahu lewat quick count dia kalah, dia padahal waktu itu juga sama dengan seperti ini, ketatnya pemilihan putaran kedua pilkada DKI 2012. Pak Fauzi Bowo waktu itu sebagai petahana yang kalah juga langsung memberikan statement bahwa dia menerima hasil pilihan masyarakat Jakarta yang waktu itu memenangkan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Gitu. Pak Philip, ini terjadi ketika misalnya semua quick count seragam. Tapi kalau misalnya ada quick count yang tidak seragam, artinya bisa memenangkan pilihan pasangan tertentu, artinya ini juga dijadikan basis sebagai sikap nanti si paslon menang atau kalah, menyatakan sikap apa nanti ke depannya, ini juga kan berpengaruh. Ini gimana? Bagaimana paslon menyikapi quick count yang ada? Kalau menurut saya begini, quick count yang berbeda itu baru terjadi waktu Pilpres 2014. Harusnya nggak terjadi karena metodologinya nyaris sama. Kalau misalnya diikuti metodologinya itu selisihnya harusnya kurang dari 1% sehingga presisinya boleh dibilang meskipun survei kemarin survei elektabilitas bisa berbeda-beda. Survei memang beda. Kalau quick count itu kan dia datang dari hasil rekapitulasi di TPS. Sehingga memang yang diambil sebagai sampel adalah TPS dengan hasil real. Sehingga bukan tentang persepsi masyarakat. Kalau survei itu bisa sebetulnya nggak tepat kalau dibilang survei meleset. Karena apa? Survei hanya menanyakan di hari itu dan dalam kondisi si responden menjawab hari itu. Belum tentu responden yang menyatakan memilih pasangan A atau pasangan B, dia akan datang ke TPS di hari pemilihan gitu. Sehingga memang hasil survei itu ya boleh dibilang masih bisa berubah. Jadi apa yang harus dijadikan basis oleh seorang paslon untuk menyatakan sikap nantinya untuk ini urgent soalnya untuk meredakan. Menurut saya quick count bisa dipakai dan ini pelajaran kita dari pemilu 2014. Lembaga-lembaga yang menyelenggarakan quick count itu juga harus sangat bertanggung jawab. Mereka nggak bisa main-main karena ini isunya adalah tentang memilih seorang pemimpin. Dan dalam situasi yang demikian ketatnya pemilihan, kalau mereka melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab, misalnya hasilnya dipelintir atau diolah sedemikian rupa sehingga tidak menggambarkan hasil yang sebenarnya, tanggung jawabnya juga ada di mereka karena itu bisa menimbulkan di pemilu-pemilu berikutnya. Ya, di hari pemilihannya juga bisa terjadi karena apa? Karena masyarakat mungkin menaruh kepercayaan kepada hasil quick count yang dilakukan gitu. Padahal kalau mereka tidak bertanggung jawab bisa terjadi hasil yang tidak mencerminkan hal yang sesungguhnya. Tapi saya kira belajar dari pemilihan presiden 2014, lembaga-lembaga penyelenggara quick count sudah mengerti, sudah belajar bahwa ini adalah hal yang penting, hal yang berbahaya kalau dimain-mainkan. Sehingga kalau menurut saya harusnya hasil quick count itu tidak akan ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Karena memang metodenya hampir sama. Metodenya sudah sangat populasi sampel juga akan sudah spesifik. Baik.